Ya, karena informasinya kan hanya dari satu pihak ya Bu. Belum ada, tidak membahas kenapa kejadian tersebut bisa terjadi. Jadi itu saja yang tidak berimbang ya? Iya. Oke. Apakah ini artinya Anda membenarkan apa yang dilakukan oleh suami Anda, memukuli, menjambak perawat Christina? Saya tidak membenarkan hal tersebut, Bu. Sama sekali itu tidak benar. Itu sudah di luar kontrol emosi. Tapi tolong, ini juga suster dipertanyakan kenapa dia bisa lalai seperti itu, Bu. Menangani pasien. Apa? Di mananya Anda merasa perawat ini lalai melayani pasien, tidak sesuai dengan SOP? Ya, karena dari awal saja, Bu, dia cabut infus itu sudah asal, Bu, sudah kasar. Kasarnya gimana? Dia cabutnya nggak pelan-pelan lakukan itu, Bu. Harusnya kan pelan-pelan, Bu, itu kan anak kecil. Dan setelah itu yang paling saya nggak habis pikir, kenapa dia habis cabut infus, dia nggak kasih kapas, nggak kasih alkohol, nggak langsung ditempel plester, hanya suruh saya tekan pakai tisu. Oke. Iya, harusnya kan, kalau saya, Bu. Betul. Pada saat itu apa Anda tidak mengatakan pada perawat bahwa ini harusnya pakai plester, kasih dulu alkohol? Anda mengatakan itu? Saat itu saya nggak bisa terucap kata-kata itu, Bu. Oke, lalu? Saya cuma bisa nurut kan, ya udah saya tekan-tekan pakai tisu saat itu. Nah, saya nggak sadar waktu itu ternyata darahnya tiba-tiba udah mengalir, udah banyak. Nah, di situ saya mulai panik, Bu. Perawatnya di mana? Perawatnya masih di situ dan masih sempat bilang, udah itu biasa aja, Bu. Nah, gitu kan, bukannya ngasih penanganan langsung, dia bilang, udah itu biasa aja, Bu. Ibu sih tadi langsung gendong. Dan saya langsung, perawatnya kok kayak gini. Jadinya saya langsung, perawatnya cuma kasih tisu kamar mandi, suruh saya tekan-tekan lagi. Ya panik, Bu, saya, Bu, sebagai anak udah lihat anak saya udah berdarah-darah. Saya langsung lari keluar minta bantuan karena sudah sangat panik. Anda lari keluar minta bantuan kemana? Ke suster yang lain. Karena perawatnya itu kayak acuh, dia cuma ngasih tisu kamar mandi, ya gimana, Bu? Masa cuma dikasih tisu kamar mandi? Tapi perawatnya masih di kamar pasien bersama Anda? Perawatnya ada di situ, tapi Anda kemudian berlari keluar untuk minta pertolongan? Iya, karena dia cuma kasih tisu kamar mandi, terus dia ke kamar mandi lagi, cuma ngelapin darahnya itu, kan? Ya, makanya saya ingin menanyakan urutan peristiwanya, Bu. Kan perawatnya masih ada, tapi Anda kemudian berlari untuk meminta pertolongan. Karena darahnya nggak berhenti, Bu. Siapa yang Anda temui? Saya langsung ketemu kepala perawat itu. Oke, lalu? Langsung kepalanya si penanganan, dikasih alkohol, dikasih kapas, langsung ditempel biar darahnya berhenti. Ditempel pakai plester. Jadi dengan kepala perawat yang masuk, iya, jadi beres? Iya, beres, langsung darahnya berhenti. Oke. Kan sudah minta maaf ya, Bu, kepala perawat dan juga perawat Christina? Apa sudah ada permintaan maaf? Yang minta maaf kan kepala perawat aja, dia bilang ya minta maaf atas kelalaian ini, kayak gitu. Anda melihat perawat itu tidak minta maaf? Iya, saya menunggu perawat itu gimana, akan nanyain situasi anak saya. Sama sekali nggak datang setelah kejadian itu. Baik. Setelah itu udah selesai ya, Bu ya? Darah sudah tidak mengalir lagi, sudah dikasih alkohol, sudah dikasih plester. Anda menelpon suami? Ya, waktu itu saya kasih tahu ini anak saya seperti ini. Lalu? Ya, lalu datang. Ya, dia mau ketemu sama perawat yang bersangkutan. Apa yang Anda ceritakan pada suami di telepon? Karena kalau dari polisi tadi saya menanyakan, suami kan tidak ada di kamar pasien atau kamar anak Anda pada waktu itu. Ia hanya mengetahui informasinya dari Bu Melisa. Apa yang Anda sampaikan pada suami Anda sehingga ia begitu marah pada perawat? Saya sampaikan ini anak kita ini kenapa bisa bungkus, bisa sampai berdarah-darah seperti ini, kayak gitu. Saya ceritakan sampai berdarah, sampai netes ke lantai, sampai kena baju, sampai kena ranjang. Saya ceritakan kayak gitu, Bu. Harusnya kalau diceritakan seperti itu nggak terlalu marah ya, Bu ya? Kan Iya, kalau nggak terlalu marah.
karena saat ditemui suster itu kayak nggak mengakui perbuatannya gitu, Bu. Tadi saya menerima juga kesaksian bahwa suster itu datang dengan suster kepala ruangan, kepala lantai begitu istilahnya kira-kira. Sudah minta maaf pada suami Anda. Saya cuma mendengar saat itu, Bu, suami saya nanya, suster merasa bersalah nggak sama anak saya? Nah, suster tersebut langsung merasa jawab, saya nggak merasa bersalah. Nah, itu yang saya dengar waktu itu yang membuat langsung keributan terjadi. Ada jawaban seperti itu? Iya, saya mendengar dari suster. Meskipun apa yang Anda katakan atau kesaksian Anda katakan bisa juga dibantah karena di situ juga ada orang lain yang mendengar kesaksian perawat Christina ya, Bu? Iya. Betul, Bu. Dari situ kesaksian mereka adalah suami Anda langsung mencari suster Christina yang mencabut infus, lalu langsung menganiaya suster perawat Christina. Kalau langsung menganiaya saya tidak melihat, Bu. Saya cuman waktu itu yang saya ingat dia menanyakan kenapa bisa begini, kamu merasa bersalah atau tidak, dan susternya menjawab seperti itu. Anda di ruangan yang sama, sambil gendong, tapi tidak melihat itu. Saya sambil menggendong, Bu, anak saya yang mulai rewel kan. Anda mengatakan ingin melaporkan balik ke rumah sakit. Apa sebenarnya yang ingin Anda dapatkan dari rumah sakit Siloam? Saya waktu itu bukan saya ingin melaporkan, Bu. Saya ingin tolong suster ini dievaluasi gitu kan. Karena kan ini menurut saya sudah kelalaian yang menurut saya ya, Bu, sudah fatal, Bu, kalau mengakibatkan sampai darah kemana-mana. Ya tolong juga dikoreksi dari Siloam untuk si suster ini supaya ada pelajaran, jangan sampai terjadi ke depannya lagi, ada pasien lagi gitu. Bu Melisa, Anda selalu mengatakan bahwa ini jangan sampai kejadian pada pasien yang lain, pada balita yang lain. Ini sesungguhnya pesan yang baik. Tapi apakah itu Pinjam HP. Saya hanya akan minta sedikit waktu Anda lagi sebelum Anda boleh ke putra Anda. Oke. Satu pertanyaan terakhir saja. Saya tahu Anda harus mengurus anak Anda. Bu Melisa, Anda mengatakan bahwa supaya jangan terjadi pada bayi-bayi yang lain, supaya standar pelayanan kesehatannya lebih baik. Tapi saya ingin keluar juga dari pernyataan Anda. Apakah dengan pelayanan kesehatan seperti itu, menurut Anda, apa yang dilakukan suami Anda itu benar? Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan suami saya, Bu. Saya mengaku itu salah, tidak benar. Tapi tolong juga ada peneguran dari rumah sakit untuk suster tersebut. Sudah ada, tadi saya sudah mewawancarai Pak Suban dari Asosiasi Perawat Sumatera Selatan. Sudah ada komite etik yang mengaudit dan tidak ditemukan adanya kesalahan dari perawat yang bersangkutan, Bu Melisa. Ya, bagaimana, Bu? Saya tadi mewawancarai Pak Suban dari Asosiasi Perawat Sumatera Selatan. Sudah ada pemeriksaan audit dari komite etik rumah sakit itu dan tidak menemukan adanya kelalaian dari perawat itu. Kalau untuk hal tersebut saya nggak bisa jawab ya, Bu, karena kalau menurut saya itu sudah sangat lalai. Kenapa dia tidak tempel pester setelah pencabutan infus dan dia nggak ngasih penanganan cepat? Oke. Ya. Iya. Jadi dari situ Anda ingin sebagai hak pasien mendapat pelayanan yang lebih baik, tetapi juga malam hari ini kita ingin sama-sama berbicara bahwa apapun yang terjadi, Anda tidak membenarkan tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan suami Anda pada perawat itu. Anda saya tidak membenarkan. Ya. Apakah rumah sakit Siloam sendiri pernah memanggil Anda untuk menanyakan apa yang terjadi? Untuk sejauh ini belum ada panggilan. Belum ada panggilan. Dan Anda
apa namanya, ya ikhlas, Anda merasa bahwa apa yang dijalani oleh suami Anda sekarang yang bisa terjerat 2 tahun 8 bulan penjara kalau tidak salah, Anda mau mengakui dengan besar hati bahwa itu adalah hukuman yang setimpal untuk suami Anda? Saya serahkan semuanya pada pengadilan, Bu. Minta yang seadil-adilnya. Saya ikhlas sekali. Baik, terima kasih Bu Melisa. Kami sudah mendapatkan cerita Anda, tapi saya juga ingin sama-sama kita di sini Anda tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh suami Anda ya. Baik, terima kasih Bu Melisa. Anda harus merawat anak Anda. Selamat malam. Usai jeda, saya akan kembali dengan